Aksi solidaritas perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina, warga Bandung turun ke jalan. Pemerintah Kota Bandung mulai memprioritaskan mitigasi sesar Lembang. Menelusuri lorong waktu dengan berburu harta karun di Pasar Antik Cikapundung. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan jika balita bernama Raya asal Sukabumi meninggal bukan karena cacingan, melainkan dugaan infeksi meningitis atau TBC. Hal ini diungkapkan Menkes saat kunjungan kerja ke Kota Bandung. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara terkait viralnya kasus seorang balita di Sukabumi yang meninggal. Menkes menduga ada infeksi yang berasal dari penyakit meningitis atau TBC, sebab sudah 3 bulan terakhir korban mengalami batuk-batuk berdahak. Kasus balita di Sukabumi menjadi pelajaran penting agar Dinas Kesehatan turun hingga ke tingkat puskesmas untuk lebih sigap melakukan deteksi dini penyakit seperti cacingan maupun TBC. Menteri Kesehatan juga menyebutkan jika kasus Raya adalah sebagai alarm untuk pemerataan layanan kesehatan di daerah. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, perbedaan kualitas layanan kesehatan antara kota besar dan daerah terpencil masih sangat jauh. Presiden Prabowo Subianto meminta agar Balai Kesehatan dan Puskesmas lebih merata hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, yang bersangkutan meninggal bukan karena cacingan. Yang bersangkutan meninggalnya karena infeksi. Infeksinya kita duga bisa karena meningitis, ini masih dugaan, bisa juga karena TBC. Karena yang bersangkutan itu udah 3 bulan terus-menerus batuk berdahak, ya, yang tidak bisa sembuh. Yang mengakibatkan dia lemah tubuhnya, sehingga bakterinya menyebar ke seluruh tubuhnya dia. Istilah kedokterannya namanya sepsis. Untuk itu pemerintah akan memaksimalkan program cek kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia yang dapat dilakukan di 10.000 puskesmas yang sudah tersedia. Melalui program ini, penyakit dapat terdeteksi lebih dini dan warga diharapkan segera memanfaatkannya untuk kesehatan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pasca meninggalnya Raya saudara, sejumlah pejabat pemerintahan Kabupaten Sukabumi mendatangi rumah korban. Sejumlah bantuan diberikan, termasuk pengurusan administrasi kesehatan gratis untuk keluarga. Pasca kematian Raya, balita berusia 3 tahun yang di dalam tubuhnya dipenuhi cacing. Akhirnya sejumlah pejabat daerah menaruh perhatian terhadap keluarga Raya. Mereka mendatangi rumah korban untuk memberikan bantuan sosial berupa bahan makanan hingga kepengurusan administrasi kesehatan keluarga Raya. Sementara itu saat ini kedua orang tua Raya berada di Rumah Sakit Welas Asih Bandung sedang dalam perawatan kesehatan. Kakak Raya bernama Risna yang berusia 8 tahun saat ini dititipkan di neneknya dan nantinya akan diserahkan pola asuhnya ke saudaranya. Wakil Bupati Sukabumi Andreas mengatakan kedepannya akan memprioritaskan terkait kebutuhan keluarga Raya, terutama kakak Raya yang saat ini tinggal bersama neneknya. Sementara itu, Wakil Bupati dan Kepala Desa setempat pun memberikan tanggapan terkait bantuan Provinsi Desa yang ditunda sementara untuk Desa Cianaga karena abai terhadap kasus Raya ini.
Mereka menerima dengan keputusan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait penundaan bantuan provinsi. Namun menurut Kepala Desa, penundaan banprop tersebut akan berdampak terhadap pembangunan desanya. Pertama, langkah awal adalah memastikan bahwa hak-hak yang keluarga almarhum terpenuhi, KTP, KK, BPJS, semuanya harus sudah aktif. Kemudian yang kedua, kaitan dengan rehabilitasi rumahnya, insya Allah akan segera kita rehabilitasi untuk rumahnya. Kemudian nanti kakaknya Raya yang hari ini kita butuh penanganan serius, insya Allah tadi juga kita koordinasikan, intinya sekolahnya, kesehatannya kita perhatikan secara khusus. Kalau menurut saya itu bukan ancaman ya, cuman buat bikin perhatian kita ke depan. Bapak KDM itu kan bukan memponis, tetapi menunda anggaran khusus untuk Desa Cianaga Kecamatan Kabandungan sementara ditunda karena harus ada pembenahan dulu, diantaranya kejadian hal yang seperti ini, masalah raya. Saya sebagai kepala desa kembali lagi bagaimana kebijakan pemerintah provinsi, karena maju mundurnya desa bagaimana bantuan. Penghentian banprop terhadap Desa Cianaga ini menjadi pelajaran penting terkait abainya pemerintah setempat pada warganya yang membutuhkan bantuan, serta akibat adanya ketimpangan fasilitas kesehatan yang tidak terpenuhi pada keluarga miskin tersebut. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Bandung mulai memprioritaskan mitigasi sesar Lembang dengan melakukan kegiatan geotrack pengenalan aktivitas sesar Lembang di Gunung Batu Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan informasi peneliti BRIN, tingkat kerusakan wilayah Kota Bandung cukup tinggi jika sesar Lembang mengguncang. BPBD Kota Bandung bersama relawan, masyarakat dan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional melihat langsung aktivitas sesar Lembang di Gunung Batu Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan geotrack atau pelacakan geografis sesar Lembang ini bertujuan untuk memberikan edukasi sekaligus kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Didi Ruswadi mengatakan, berdasarkan informasi peneliti BRIN, tingkat kerusakan wilayah Kota Bandung cukup tinggi jika sesar Lembang mengguncang. Hasil simulasi atau pemodelan tingkat kerusakan mencapai MMI 8. Seluruh Kota Bandung akibat tingkat kepadatan penduduknya sangat tinggi, maka intensitas kerusakan akan merata. Bahwa Kota Bandung itu dari hasil simulasi atau hasil pemodelan itu tingkat kerusakannya MMI-nya itu di 8 gitu. Jadi seluruh Kota Bandung karena tingkat kepadatan penduduknya itu sangat padat. Jadi kita mungkin memberlakukan ke seluruh penduduk Kota Bandung ya karena apa dengan dampak yang dengan intensitas kerusakannya yang relatif tinggi ke seluruh Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menyiapkan 6 lokasi evakuasi jika terjadi gempa akibat aktivitas sesar Lembang. 6 titik evakuasi tersebut yakni Taman Tegalega, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Gasibu, Alun-alun Kota Bandung, Sasana Budaya Ganesa, dan lapangan olahraga Arca Manik. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, Universitas Padjadjaran resmi melepas 283 patriot transformasi ekonomi pertanian. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Saudara, umat Islam Kota Bandung bersatu membentuk aksi solidaritas perjuangan rakyat Palestina. Mereka menentang segala bentuk imperialisme dan genosida dengan turun ke jalan.
Aksi bela Palestina digelar di Bandung dengan rute Masjid Pusdai, Gedung Sate, Braga, dan diakhiri di Gedung Merdeka. Aksi kemanusiaan ini diisi dengan pembacaan orasi, doa bersama, dan galang donasi kemanusiaan. Aksi ini dilakukan dengan menggandeng tokoh pemerintah dan aktivis agama. Sementara itu di Gedung Merdeka Bandung, puncak aksi orasi bela kemanusiaan dilakukan, terlihat replika bayi boneka kain kafan dihiasi dengan spidol merah, mengartikan bahwa arti dari replika ini adalah bayi dan anak-anak, serta foto bayi dan anak-anak yang terluka dan menderita akibat perang. Wakil Wali Kota Bandung menghimbau pelaksanaan orasi kemanusiaan masyarakat ini diharapkan dapat dilaksanakan secara tertib, aman, dan selamat. Untuk terus menghargai 10 prinsip dasar Indonesia ini, yaitu membebaskan Palestina untuk menjadi negara yang merdeka. Kenapa seperti itu? Karena kata Rasulullah, al-mu'minu lil mu'mini kalbunyani, seluruh umat muslim bersatu. Kata kalau ulama, kun kal yadain wala takun kal ujunain. Kalau bisa semua tangan bersatu untuk bisa membebaskan Palestina. Aksi ini merupakan salah satu kepedulian masyarakat mendukung kebebasan warga Palestina. Diharapkan massa dari berbagai elemen untuk solid, turut serta menyuarakan perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, Universitas Padjadjaran resmi melepas 283 patriot transformasi ekonomi pertanian untuk mengabdi di 6 pulau dan 34 lokasi daerah transmigrasi di Indonesia. Ekspedisi Patriot merupakan program strategis pemerintah yang melibatkan generasi muda khususnya mahasiswa untuk pembangunan kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Program ini berlangsung selama 4 bulan dengan mahasiswa yang terlibat bertindak sebagai patriot yang turun langsung ke lokasi. Mereka akan mengidentifikasi potensi wilayah, menganalisis permasalahan, dan merumuskan solusi untuk mendorong pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Baik, jadi tim ekspedisi Patriot ini adalah tim advance dari Transmigrasi Patriot. Tugas atau misi mereka adalah melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Kita tahu bahwa saat ini sudah 10 bulan Kementerian Transmigrasi mensosialisasikan kepada seluruh halayak bahwa transmigrasi hari ini bukan lagi hanya sekedar perpindahan penduduk, tetapi adalah pembangunan ekonomi baru di kawasan-kawasan transmigrasi. Dan ini merupakan kesempatan untuk kami untuk dapat menjembatani antara apa yang terjadi di akademik dengan apa yang terjadi di lapangan seperti yang disampaikan. Mudah-mudahan hilirisasi di bidang ilmu dapat tercapai dengan program ini, dan ini dapat segera menjadi masukan untuk Kementerian Transmigrasi untuk melakukan plan of action berikutnya berdasarkan pada hasil riset yang kami lakukan. Sebanyak 283 peserta terdiri dari 57 dosen, 106 mahasiswa, dan 120 alumni dari Universitas Padjadjaran resmi dilepas untuk mengikuti program Temu Ekspedisi Patriot TEP Unpad. Selama kegiatan, para peserta akan tersebar di 6 pulau, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Total terdapat 34 lokasi yang akan menjadi titik fokus pelaksanaan program. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Community of IT Indonesia atau Komit ID menggelar perayaan ulang tahunnya yang kedua. Acara ini mengangkat tema From Innovation to Immunity. Community of IT Indonesia atau Komit ID merayakan ulang tahunnya yang kedua di salah satu hotel bersejarah di Kota Bandung. Perayaan ulang tahunnya yang kedua ini mengangkat tema From Innovation to Immunity.
sebagai bentuk refleksi atas peran teknologi dan kolaborasi dalam menghadapi era digital yang dinamis. Acara ini diikuti oleh para pegiat IT dari berbagai provinsi di Indonesia, seperti Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, hingga Lombok. Kehadiran para pegiat IT ini menjadi momentum untuk saling bertukar gagasan, pengalaman, dan membangun jejaring dalam perkembangan industri IT dan masa depan AI di Indonesia. Komit Indonesia merayakan ulang tahun yang kedua di Hotel Savoy Hilman Bandung. Dengan bangga kami mengangkat tema From Innovation to Immunity. Adalah sebuah refleksi atas peran teknologi dan kolaborasi di era digital saat ini yang sangat dinamis. Perayaan ini menghadirkan narasumber dari Bapak Agung Budi Prasetyo sebagai praktisi IT untuk membahas peranan artificial intelligence dan tantangannya di era digital Indonesia saat ini. Di acara ini juga dihadirkan sejumlah narasumber untuk memberikan materi paparan. Salah satunya adalah materi membahas soal peranan AI dan tantangannya di era digital Indonesia. Acara ini didukung oleh sejumlah partner dari Komit ID yang sudah bekerja sama. Salah satunya adalah dari PT Kabelnet Fiber Data yang sudah bergabung selama 2 tahun bersama Komit ID. Kabelnet menawarkan solusi produk kepada pegiat IT agar bisa memanfaatkannya dengan baik. Sebenarnya ini tahun keduanya Kabelnet untuk join di Komit IT ini anniversary kedua. Saat ini untuk tahun ini kita membawakan solusi lebih untuk ke power backup dan juga assist point dari beberapa daerah cache dan backup dari APC, dan juga untuk ada asset management. Nah, semua ini juga karena berhubungan dengan adanya teknologi sekarang IT lebih berfokus kepada AI. Nah, ketiga solusi itu juga sudah membantu memudahkan semua user ataupun IT. Komit ID berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekosistem IT di Indonesia melalui kolaborasi, inovasi, dan edukasi agar mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang di era digital. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, kami akan ajak Anda menelusuri lorong waktu dengan berburu harta karun di Pasar Antik Cikapundung. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, warga Kampung Wates di Kabupaten Majalengka kembali menggelar tradisi pindah rumah atau wakare. Tradisi ini sebagai pengingat sejarah perjuangan leluhur mereka di masa perjuangannya melawan penjajah. Di setiap tahunnya warga Kampung Wates, Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka kembali menggelar acara tradisi pindah rumah. Dalam tradisi wakare ini, warga Kampung Wates menggotong rumah keliling kampung secara bergantian dengan iring-iringan musik khas Kampung Wates. Warga membawa hasil bumi mereka. Tradisi ini sebagai simbol dari peristiwa wakare di Kampung Wates, sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur yang berjuang melawan penjajah di masa lalu. Menurut tokoh masyarakat, tradisi ini sebagai simbol peristiwa wakare yang terjadi pada tahun 1943. Saat itu warga terpaksa pindah kampung akibat tanah dikuasai para penjajah. Tradisi gotong rumah ini diagendakan setiap tahun di Kampung Wates ini. Merupakan suatu adat budayaan tahunan untuk mengenang intinya ini untuk mengenang para leluhur yang dulunya sempat diusir sama penjajah Jepang, suruh pindah dan kembali oleh Jepang udah pulang, kembali lagi ke kampung halaman masing-masing. Itu intinya. Jadi
jadi semacam napak tilas lah. Tradisi Wakare ini bukan hanya untuk mengenang perjuangan para pejuang, akan tetapi juga sebagai sarana memperkuat semangat gotong royong bagi generasi muda sekarang. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. Saudara, pasar antik Cikapundung, tempat jual belinya barang-barang antik di Kota Bandung. Beragam koleksi lawas mulai dari piringan hitam, kamera analog hingga furnitur kuno bisa ditemukan di sini. Bagi warga Bandung dan sekitarnya, nama Cikapundung mungkin tak asing lagi. Apalagi dengan pasar antik Cikapundung. Pasar ini bukan sekedar tempat jual beli, melainkan museum hidup yang menyimpan ribuan cerita dari masa lalu. Beragam koleksi lawas dijual, mulai dari kamera analog, televisi lawas, piringan hitam, hingga furnitur kuno dapat Anda temukan di sini. Suasana di pasar ini terasa berbeda. Di setiap sudutnya, tumpukan barang antik seolah bercerita tentang masa lalu. Bahkan, koleksi lawas yang dijual di pasar antik Cikapundung ini usianya dari puluhan hingga ratusan tahun yang lalu. Menurut pedagang, konsumen yang datang tak hanya kolektor. Namun, banyak juga anak muda yang datang ke sini untuk mencari barang unik untuk dekorasi rumah ataupun kafe mereka. Untuk harganya pun beragam. Barang antik yang semakin tua dan susah didapat, harganya pasti akan semakin mahal. Disebut paling antik ya mungkin dari segi usia gitu ya itu kayak misalnya tuh berangkas, benda-benda kayak mesin tik zaman dulu, kolonial, radio tua. Semakin tua semakin antik Pak ya mungkin. Semakin antik ya, dan ada satu hal lagi, kalau seandainya barang tersebut antik dan masih berfungsi dengan baik atau memiliki estetika yang tinggi seperti lukisan dan juga tingkat kesulitan mendapatkannya susah karena barang-barang yang dicari itu mungkin jadi lebih mahal. Salah satu yang paling banyak dicari konsumen anak muda adalah piringan hitam dan kaset pita. Walaupun zaman sudah serba digital, sensasi mendengarkan musik melalui piringan hitam berbeda dan pastinya lebih asik. Saya lebih ke audio player portable, kaset pita, piringan hitam, gitu. Kenapa sih cari itu Bang? Ini emang minat atau gimana? Jadi kayak dengerin musik misal di era yang sekarang digital ya. Memang kualitas suara nggak lebih baik dibandingkan digital, tapi si vibes-nya yang dapat di rilisan fisiknya khususnya di kaset pita sama di piringan hitam. Jika Anda bosan dengan pusat perbelanjaan modern, cobalah luangkan waktu untuk mampir ke pasar antik Cikapundung. Rasakan sensasi menelusuri lorong waktu dan temukan harta karun tersembunyi untuk dibawa pulang. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.